wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati ya Pak Yai, kemudian ada Pak Rektor, panitia penyelenggara workshop ini, dan Bapak Ibu sekalian. Sebelum masuk kepada materi yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, saya akan mengawali dengan satu cerita dulu tentang gambaran gimana sih cinta itu ya. Cinta itu gimana gambarannya? Cinta itu Bapak Ibu adalah personal. Jadi masing-masing Bapak Ibu mengalami perasaan cinta, dan cara mencintai dan cara menerima cinta itu berbeda antara saya dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi cinta itu personal, sangat-sangat personal. Oleh sebab itu Bapak Ibu, cinta yang Bapak Ibu itu sukses disampaikan ke murid A, misalnya Bapak Ibu punya murid A, menyampaikan cinta ke murid A ini sukses, tapi tidak ada jaminan ketika disampaikan ke murid yang B. Karena cinta itu personal, lagi-lagi personal. Saya akan mengawali dilematis cinta ini dengan sebuah cerita yang ini pengalaman pribadi saya yang kemudian saya ingin share. Di bulan Agustus lalu saya kurang lebih hampir 1 bulan tidak pulang ke rumah, Bapak Ibu. Tidak pulang ke rumah. Karena di menjelang Agustusan saya harus mendampingi pimpinan ke Padang itu untuk melakukan pembinaan upacara di daerah Padang sana, karena ada daerah di daerah Padang itu menjadi suatu tempat yang pembinaan para ex-teroris. Jadi ada pimpinan kita itu ditugaskan ke sana untuk melakukan pembinaan hampir 2 minggu, sambil lalu di 17 Agustus itu melakukan pembinaan upacara. 2 minggu di situ, kemudian 2 minggu kemudian saya ditahan dengan pimpinan itu agar tidak kembali ke Jakarta karena keliling Pak, Bapak Ibu, keliling. Nah, bayangkan saya yang baru menikah harus tidak pulang 1 bulan. Tiba-tiba ketika saya pulang dengan durasi 1 bulan, pulang ke rumah ketemu istri saya cengar-cengir loh Pak. Kata istri saya lagi kotor. Bayangkan Bapak Ibu 1 bulan tidak pulang, nyampe rumah dengan harapan disambut dengan cinta yang personal itu tadi, tiba-tiba kotor. Kalau saya ingin mengandalkan cinta diri, maka saya akan buka cabang. Cabang yang mungkin cabang Gresik, mungkin cabang Surabaya, atau cabang yang mana. Nah, kalau saya ingin mengutamakan cinta diri. Tapi kalau saya ingin mengutamakan cinta sesama yang dalam konteks ini adalah istri, maka cinta diri saya agak sedikit harus berkorban. Nah, artinya Bapak Ibu, cinta itu bukan sesuatu yang perlu disampaikan serta-merta, jadi sesuatu yang hanya ingin disampaikan, bukan seperti itu. Tapi cinta itu adalah sesuatu proses mengambil keputusan. Poin lebihnya di situ. Nah, Bapak Ibu mungkin mengambil sikap untuk cinta tanah air, ya kita bisa bayangkan para pejuang-pejuang kita punya founding fathers itu. Cinta mana yang sudah mereka korbankan? Pasti cinta keluarganya sudah terabaikan itu. Sudah pasti itu. Dalam konteks ini Bapak Ibu, mencintai itu adalah proses pilihan, mencintai adalah proses memprioritaskan, mencintai adalah dalam konteks ini mengorbankan yang mana yang perlu saya dahulukan,
Jadi itu pilihannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan atas nama cinta tapi mengorbankan cinta yang lain, itu konsekuen. Cinta itu tidak bisa di dalam satu kesatuan kemudian kita menyenangkan semua pihak, itu tidak bisa. Karena kita bukan Tuhan itu sendiri, karena kita bukan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Kita hanya meneruskan cintanya Allah. Nah, kita sebagai manusia itu perlu pilihan-pilihan itu sendiri. Nah, di dalam konteks KBC ini Bapak Ibu, apa sih yang melatar belakangi KBC? Saya coba ke fotonya Bapak Ibu. Nah, di sini ini adalah latar belakang KBC sebenarnya. Diawali oleh foto ini, foto yang Pak Menteri dengan Paus. Ini adalah latar belakang KBC mulai lahir. Ketika Paus berkunjung ke Istiqlal waktu itu, ada foto yang lebih ekstrim di mana Pak Menteri kita itu mencium dahinya Paulus. Diunggah di Instagram beliau. Komentar yang lahir dari IG tersebut itu sangat ekstrim. Ada yang bilang LGBT lah, kok kita punya pimpinan LGBT, kok kita punya pimpinan yang menjijikkan, kok kita punya pimpinan yang toleransinya kebablasan dan seterusnya. Sampai akhirnya beliau itu berpikiran kayaknya sepertinya deh dari sistem pendidikan kita kok segampang itu orang mencaci maki dan segampang itu mencoba untuk mengekspresikan sesuatu itu ke ranah sosok yang sudah punya legitimate. Artinya sosok ini yang dicaci maki adalah sosok yang memang sudah agak sedikit tinggi statusnya dan orang-orang Indonesia sedemikian rupa gampangnya. Logikanya kalau ke orang yang sudah sekali bertokoh dia bisa mencaci maki segampang itu, apalagi ke tetangganya, kira-kira gitu loh. Logikanya. Ke tokoh saja Bapak Ibu, ke kiai saja segampang itu mencaci maki masyarakat kita meskipun dengan akun anonim, apalagi ke tetangganya. Itu sudah pasti keluar kalimat-kalimat yang luar biasa menjijikkan itu tadi. Nah, pada akhirnya Pak Menteri itu mengumpulkan dirjen-dirjen eselon 1 untuk kemudian menyebutkan dua kata bernama kurikulum cinta. Nah, kurikulum cinta nggak ada berbasisnya waktu itu, tidak ada berbasis. Jadi kurikulum cinta. Nah, itu adalah latar belakang, tapi kemudian Pak Menteri akhirnya melakukan breakfast meeting di akhir-akhir bulan Desember 2024. Saya tampilkan nanti. Nah, ini adalah perjalanan rekapan kita Bapak Ibu. Jadi perjalanan KBC itu di Desember 2024 lahir istilah kurikulum cinta Pak Menteri itu. Akhirnya dikumpulkan di breakfast meeting itu jam 6. Kemudian membahas tentang kurikulum cinta. Karena bagian saya adalah di KSKK, bagian kurikulum. Jadi Kementerian Agama itu ada subdit ya, subdit dan ada namanya subdit kurikulum dan evaluasi, dan di situ saya ada di subdit itu. Nah, kita susun. Nah, saya sebagai perwakilan akademisi waktu itu tidak setuju bahwa kurikulum cinta itu dijadikan kurikulum, nggak setuju saya, nggak setuju. Kalau cinta dijadikan kurikulum itu agak aneh buat saya secara dari sudut pandang akademisi. Pada akhirnya cinta bisa menjadi pendekatan, pendekatan pendekatan pembelajaran dengan cinta itu iya. Tapi kalau cinta jadi kurikulum, materinya apa? Kan nggak ada materinya.
Kurikulum bisa dikatakan kurikulum, paling tidak dia punya 4. Satu, tujuan. Tujuannya apa? Mau bikin tujuan lagi? Kita kan tumpang tindih dengan Mendikdasmen kalau bikin tujuan lagi. Pusing guru-guru kita, Pak. Mendikdasmen nggak matang-matang, ditambah lagi tujuan baru dari benar. Apa enggak pusing itu? Tujuan belum ada. Materi, ya tentu kita akan bikin baru lagi materi. Anggarannya ada nggak? Saya bilang begitu. Oke, ada di tahun 2025. Di akhir tahun ini kita akan launching buku yang di dalamnya memang ada KBC-nya, Bapak Ibu. Buku PAI tadi ya, buku PAI bukan buku umum. Buku PAI berarti Kurdis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, Bahasa Arab, ada 5 itu yang di dalamnya ada KBC. Oke, ada materinya. Tapi materi, landasan materi kan kalau kita mau ke tujuan itu tadi, otomatis kan lahir ke CP. CP itu ada legalitasnya. Paling tidak dirjen yang menandatangani CP itu. Nah ini siapa yang bakalan bikin CP? Gak jelas. Maka dari itu saya pikir cinta ini gak cocok jadi kurikulum. Maka yang hal pertama yang kita sodorkan ke meja Pak Menteri adalah toleransi beragama di madrasah. Itu yang poin 1 saya bisa lihat. Jadi toleransi beragama di madrasah itu di Desember 2024. Karena saya sebagai akademisi punya tanggung jawab untuk mempertahankan kurikulum. Ya kurikulum, jangan bikin kurikulum ala-ala. Kira-kira gitu, saya ingin begitu. Tapi ternyata Bapak Ibu ketika dipresentasikan di depan Pak Menteri di pagi hari, di hari Sabtu kalau tidak salah, ba'da subuh dipresentasikannya, Pak Menteri nggak geleng-geleng, nggak angguk-angguk, dan nggak komen apa-apa. Habis Pak Dirjen kita waktu itu belum Pak Suyitno, belum. Waktu itu kita masih Prof. Abu Rahmat namanya. Pak Suyitno datang belakangan. Nah, artinya Pak Menteri nggak setuju dengan toleransi beragama di madrasah. Itu sudah akhir tahun. Akhirnya kita di awal tahun bikin lagi ya Pak Ibu. Bikin lagi draft baru lagi yang bernama kurikulum berbasis kasih sayang di madrasah. Jadi nggak ada narasi langsung kurikulum berbasis cinta, itu nggak ada. Karena dinilai kurikulum berbasis cinta itu bukan kurikulum. Saya konsultasi bolak-balik dengan dosen-dosen saya di UINSA. Mas Rifki, kalau sampai kurikulum berbasis cinta ini lahir, ini dosa jariahnya Mas Rifki. Karena emang itu bukan kurikulum Bapak Ibu. Ini saya ngomong ini karena ini adalah orang-orang akademik di sini. Kalau saya ngomong di guru-guru beneran guru, saya nggak ngomong ini Bapak Ibu. Karena untuk meyakinkan guru ini adalah mandatori Pak Menteri, ya udah implementasikan. Tapi karena di sini adalah lingkungan akademisi yang juga ditopang oleh istasnya, saya perlu ngomong ini karena pemikiran kurikulum kalau mau dikatakan KBC di kurikulum kurang cocok, kurang pas. Bahkan saya mengajukan penelitian kurikulum berbasis cinta ini untuk disupport dana untuk evaluasinya. Reviewernya ngenyek Bapak Ibu. Ini kurikulum guyonan dah katanya. Sampai seperti itu. Dan saya presentasi pleno di sidang pleno di UIN Jakarta, semua sidang pleno itu ngejek saya Bapak Ibu. Karena memang KBC itu bukanlah kurikulum. KBC itu lebih tepatnya ke pendekatan pembelajaran. Tapi ya gimana pun, karena ini adalah Pak Menteri punya hajat, saya mencarikan ide pada akhirnya dengan teman-teman di tim. Apa idenya? Pada akhirnya kita mencoba. Pak Menteri udah kemana-mana Bapak Ibu, keliling berceramah tentang kurikulum cinta. Kurikulum cinta, jadi nggak ada berbasis. Akhirnya di pertengahan bulan Februari di 2025 kita itu sepakat memberikan narasi diksi berbasis di tengah-tengah kurikulum dan cinta. Maknanya apa? Kata-kata berbasis
berbasis ini yaitu untuk memberikan narasi bahwa kurikulum berbasis cinta ini bukanlah kurikulum yang akan menandingi kurikulum nasional ataupun kurikulum merdeka yang sudah berlaku dan seterusnya, tidak. Tapi dengan kata-kata berbasis ini ide akademik yang kita ingin lahirkan adalah kurikulum berbasis cinta. Bapak Ibu bisa bilang begini pada akhirnya, kurikulum nasional berbasis cinta. Kurikulum apapun nanti yang akan berlaku di lingkungan Kementerian Agama berbasis cinta. Jadi kata kunci berbasis ini turning point agar supaya kurikulum cinta itu bukanlah suatu kurikulum baru, kurikulum yang berlaku di Indonesia tetap kurikulum nasional, tapi berbasiskan dengan cinta. Kira-kira gitu. Karena kalau kurikulum nasional itu berlaku, maka tujuannya ikut nasional. Karena kurikulum nasional yang berlaku tujuannya adalah dari kurikulum nasional, materinya pasti juga dari kurikulum nasional. Nah, kita main di strategi dan leveling dan evaluasinya, Bapak Ibu. Dan kita akan mencoba menambahkan di materinya dan seterusnya. Gitu, Bapak Ibu. Nah, itu adalah gambaran perjalanan kurikulum berbasis cinta, Bapak Ibu. Kenapa pada akhirnya menjadi kurikulum berbasis cinta bukan kurikulum cinta? Kalau Pak Menteri sendiri secara mandiri, Bapak Ibu, beliau sukanya nyebutin kurikulum cinta daripada kurikulum berbasis cinta. Karena memang di benak beliau, mungkin karena harus saya sampaikan, mungkin belum ada tim akademisi di bidang pendidikan yang cukup kuat di sisi beliau, sehingga narasi-narasi kurikulum ini kurang mapan secara bangunan body of knowledge-nya kurang mapan. Itu. Nah, di sini ini adalah perjalanan kita, Bapak Ibu, di uji publik 1, uji publik 2 dan seterusnya, dan sampai pada uji publik ke-6. Nah, di sini saya perlu ingin menyampaikan bahwa cinta di sini, Bapak Ibu, awalnya yang pertama cinta ini saya sebutin dulu. Awalnya ada 6. Jadi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah 2, cinta kepada sesama 3, cinta kepada lingkungan 4, cinta kepada bangsa dan negara. Ditambah 1 cinta diri sendiri. Jadi kalau sekarang kan digabung cinta diri dan sesama manusia. Waktu itu masih dipisah, cinta diri sendiri dan sesama manusia. Nah, tapi bukan itu poin yang ingin saya sampaikan. Yang ingin kami sampaikan adalah narasi pertama KBC itu ada kata-kata kepada. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Artinya Bapak Ibu begini, secara filosofi kenapa kita harus ubah? Narasi finalnya adalah cinta Allah, tidak ada kepadanya. Tidak ada kepadanya. Cinta kepada lingkungan, kepadanya dihapus, cinta lingkungan. Logikanya adalah kalau masih ada kepada, artinya ada. Nah, kalau masih ada narasi kepada, Bapak Ibu, itu artinya kita masih meletakkan subjek objek. Cinta kepada lingkungan. Siapa yang mencintai manusia? Siapa yang dicintai objeknya? Lingkungan. Nah, kalau masih ada subjek objek di masa depan dengan atas nama apapun, pasti akan ada kemungkinan kita mengeksploitasi objek. Karena kita mendudukan sesuatu sebagai objek. Nah, ini implementasinya itu sangat luar biasa, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya mindset bahwa murid panjenengan semua itu sebagai objek, itu bahaya.
Jadi kalau Bapak Ibu mikirnya murid-murid saya itu adalah objek yang harus saya pintarkan, di satu sisi agak sedikit positif, tapi dalam jangka panjang itu negatif. Jadi Bapak Ibu hanya akan menjadikan murid kita itu sebagai bahan percobaan saja, tanpa mengikut sertakan kita sebagai bagian dari diri mereka. Nah, maka dari itu konsekuensi tidak ada subjek objek di KBC. KBC itu selalu menarasikan, coba anak-anak buka halaman 86. Itu bukan narasi KBC, karena itu adalah narasi di mana ada guru yang nyuruh, ada murid yang disuruh. Itu bukan narasi KBC. Narasi KBC adalah, yuk kita coba buka halaman 86. Kalau ada kesulitan kita pecahkan bersama. Jadi gurunya ikut. Jangan cuma nyuruh muridnya, seolah-olah muridnya itu adalah objek yang akan kita suruh-suruh. Dia jadi budak di masa depan. Kira-kira gitu Bapak Ibu. Itu konsekuensi turning sepele, tapi kalau berlanjutan itu akan mencoba menjadi sebuah mindset dan sebuah mental. Mental akan jadi mental. Dia akan menjadi loneliness, apa ya, jiwa-jiwa kemandirian memang iya, tapi pada akhirnya dia hanya akan menjadi objek sesuatu. Alam demikian, kalau kita selalu memposisikan alam sebagai objek, Bapak Ibu itu akan mengeksploitasi alam atas nama ilmu pengetahuan. Coba Bapak Ibu misalnya di sini, pernahkah di sini Bapak Ibu ada kejadian atas nama membangun lab tapi membabat pohon-pohon? Pernah kejadian? Mungkin di sini tidak kejadian, tapi banyak sekali tempat-tempat lain kejadian seperti itu. Jangan mengatasnamakan sesuatu tapi menghilangkan objek atau subjek sesuatu yang lain, itu bahaya. Makanya di dalam negara kita ada AMDAL, meskipun AMDAL sering sekali ya tidak ditaati dan seterusnya. Ada AMDAL-nya. Termasuk cinta Allah. Nah, kalau cinta kepada Allah itu artinya kita menaruh Allah itu sebagai objek, Bapak Ibu. Siapa kita yang berani-beraninya menaruh Allah itu sebagai objek gitu? Gak ada. Nah itu kan narasi-narasi seperti itu sebenarnya Bapak Ibu, itu niat kita bukan ke arah sana, tapi secara narasi kita terjerumus ke arah sana. Kalau cinta kepada Allah otomatis kita sok-sokan menjadi subjek dan Allah itu menjadi objek. Toh kita cinta ini di dalam diri kita adalah terusan dari Allah. Sejatinya Allah itu maha subjek. Kenapa kita seolah-olah kemudian punya pengetahuan sedikit berani menaruh Allah itu menjadi objek? Nah kita coba itu ubah itu di situ. Oleh sebab itu KBC itu menghilangkan subjek objek. Tidak ada lagi yang menyuruh dan disuruh. Dalam artian di dalam proses pendidikan Bapak Ibu tidak ada superioritas saya guru, Anda murid, saya kepala madrasah, Anda pegawai, saya guru-guru. Kemudian TU yang mungkin tidak sampai mengajar itu dalam kelas, tapi seolah-olah di dalam struktur organisasi sekolah atau madrasah seolah-olah TU hanya substitusi dari keseluruhan aktivitas pendidikan yang ada di dalam sekolah atau madrasah. KBC tidak menghendaki itu. Seluruh aktivitas yang ada di madrasah tersebut ditopang oleh keseluruhan aktor yang ada di masing-masing satuan pendidikan itu sendiri. Jadi tidak ada yang lebih merasa superior karena saya kepala madrasah misalnya, tidak, tapi semuanya berjalan dalam tupoksinya masing-masing. Itu pentingnya narasi kepada kita coba hilangkan. Karena kalau kita memposisikan kita sebagai palu, maka selain dari diri kita pasti kelihatannya menjadi paku yang akan kita pukuli terus. Karena kita menganggap diri kita itu sebagai palu. Nah itu Bapak Ibu. Nah pada akhirnya saya sebenarnya ingin hidupin video, cuman tidak ada ya. Yang masuk ke ini, maksudnya salonnya.
Oh, oh langsung. Gimana aja? Oh langsung. Nah ini adalah video kita Bapak Ibu, kenapa KBC itu penting ya. Enggak bisa. Masih di sini suaranya. Tapi kelupaan, selalu kelupaan. Padahal ini adalah video pengantar KBC di pas. BMKG mengeluarkan peringatan cuaca ekstrim. Makanya kasus bullying Intoleransi. Dunia terus berubah. Teknologi melesat, informasi melimpah. Tapi di tengah derasnya kemajuan, kita justru merindukan sesuatu yang lebih hakiki. Nilai, makna, dan cinta. Pendidikan bukan hanya mencetak kecerdasan, tapi membentuk manusia berhati lembut dan mencintai kebenaran. Kurikulum berbasis cinta hadir menjadi ruh dari pendidikan. Pendidik tak lagi sekedar menuang pengetahuan, tapi menyalakan percik api dalam jiwa, menumbuhkan cinta pada Sang Pencipta. Dari ruang kelas, cinta itu menjelma sebagai rasa syukur pada Ilahi, hormat pada sesama, kasih pada semesta, rindu pada ilmu, dan bakti pada negeri. Kurikulum yang menguatkan keimanan, mengantarkan generasi yang berilmu, berakhlak, dan berperadaban. Alam merupakan ayat-ayat Tuhan. Dengan kurikulum cinta, tumbuh kesadaran bahwa merawat alam adalah merawat masa depan. Bangsa yang besar lahir dari generasi yang belajar dengan cinta. Dari ruang-ruang pendidikan yang sederhana akan lahir pemimpin masa depan yang bijaksana. Cinta adalah kekuatan yang menyatukan perbedaan serta menghapus kebencian. Kurikulum berbasis cinta bentuk ikhtiar memperindah esensi kehidupan. Dan pendidikan adalah tempat di mana cinta itu tumbuh untuk menentukan dunia. Mari kita saksikan harapan Indonesia melalui kurikulum berbasis cinta, mewujudkan cinta dalam ruang pendidikan. Dari Kementerian Agama untuk dunia. Nah itu Bapak Ibu, jadi dari video ini kita coba identifikasi apa sih bedanya kurikulum berbasis cinta dengan moderasi beragama. Apa bedanya? Ini di forum-forum, banyak forum saya sering ditanya, kita sudah punya moderasi beragama sebenarnya, kenapa kita harus menggagas suatu hal yang baru, yaitu tentang kurikulum berbasis cinta. Apa perbedaan fundamental antara KBC dengan moderasi beragama? Jawabannya sederhana Bapak Ibu. Kalau
moderasi beragama itu ngurusin hubungannya Bapak Ibu dengan tetangga, ngurusin hubungan Bapak Ibu dengan yang berbeda agama yang sama-sama manusia. Artinya moderasi beragama itu ngurusin hubungan Bapak Ibu sebagai manusia dengan orang lain yang juga manusia. Nah, di dalam konteks ini KBC mencoba untuk menerjemahkan lebih lagi beyond ya, sesuatu yang melebihi itu. KBC mencoba untuk mengurusi hubungan Bapak Ibu dengan pohon, mengurusi hubungan Bapak Ibu dengan toiletnya, mengurusi hubungan Bapak Ibu dengan bangku-bangku yang ada di sekolah. Jadi yang ada adalah KBC juga ngurusin jangan sampai murid-murid kita atas nama inaugurasi atau perayaan tapi nyoret-nyoret bajunya, misalnya kayak gitu. Jadi hubungan-hubungan terhadap yang di luar manusia KBC mencoba untuk mengcover itu. Nah, dari sini kita bisa mempromosikan KBC di dalam sejarah pendidikan Indonesia. Kurikulum yang mana sebutkan kepada kita di forum ini yang ngurusi tentang toilet. Di dalam sejarah pendidikan Indonesia, sebutkan kepada saya kurikulum mana yang sampai ngurusin hubungan murid dengan pohon. KBC itu terinspirasi dari suatu budaya di dinasti Utsmaniyah. Di dinasti Utsmaniyah itu ada sebuah taman. Di setiap taman di sekelilingnya itu pasti ada cekungan-cekungan kecil, pasti itu. Taman di situ kan ada air mancurnya. Kemudian di sekitar air mancur itu ada cekungan-cekungan kecil. Cekungan-cekungan kecil ini untuk siapa? Nah, cekungan-cekungan kecil ini adalah untuk menampung air yang percikan dari air mancur itu supaya tertampung di cekungan-cekungan kecil, atau kalau ada hujan tertampung air di situ. Nah, aslinya ini cekungan kecil untuk siapa? Untuk anjing-anjing yang kehausan yang kemungkinan lewat di situ. Bagi salah satu atau sebagian imam madhab kita bilang anjing itu adalah klaimnya najis, tapi di dinasti Utsmaniyah Bapak Ibu, anjing itu tidak dibiarkan kelaparan hanya karena dia najis, kira-kira gitu. Karena dia itu sama-sama makhluk Allah gitu. Nah, di eksperimen kita di tim kecil kita, coba Bapak Ibu perhatikan hewan apa yang paling terasa di madrasahnya Bapak Ibu? Tikus. Nah, coba kira-kira apa yang paling terasa di madrasah atau sekolahnya Bapak Ibu sekalian yang ada di sini? Tikus misalnya. Jangan kemudian karena tikus itu menjijikkan, atas nama itu kita tidak memandang dia sebagai sesama makhluk. Sesama makhluk Allah, karena kita belum nemu formulanya saja untuk bagaimana si tikus ini dia dapat hidup berdampingan dengan kita tapi tidak merusak kita, kira-kira gitu. Atau jangan-jangan tikus itu adalah representasi dari ketidakbersihan kita sehingga tikus tersebut menjadi kerasan di situ. Nah kan alam kan hadir karena ada pertanda-pertanda yang kita ciptakan sendiri. Kayak tikus tadi, kenapa banyak tikus? Apakah jangan-jangan hadirnya tikus itu adalah tanda kalau kita memang tidak bersih? Sehingga yang ada adalah tikus di situ. Nah, KBC itu sebenarnya ingin mencoba terinspirasi dari itu tadi, dinasti Utsmaniyah itu tadi, agar supaya kalau ada kucing di madrasah kita, kucing itu kerasan. Kalau ada misalnya ayam tetangga yang keliaran di sini, ya kita coba tidak usir, tapi dia supaya dia merasa menjadi bagian dari aktivitas kita semua sebagai manusia. Agak miris Bapak Ibu. Ternyata yang punya kebiasaan memberikan makan kucing itu bukan dari kita. Coba Bapak Ibu saya hampir 2 kali dalam 1 bulan itu naik kereta.
di daerah stasiun Gubeng gitu. Itu di pojokan sana ada memang, mohon maaf ini bukan dari kalangan kita, itu non muslim yang dia punya kebiasaan memberikan makan bagi kucing-kucing yang ada di daerah stasiun tersebut, dan dia kumpulkan tuh setiap jam 7 pagi karena saya jam 6 sudah pasti ada di stasiun sambil nunggu. Saya perhatikan tuh ibu-ibu, dan dia tuh dari kalangan non muslim, dia itu jam 7 pagi udah teng itu sama susunya udah. Kucing loh dikasih susu sama apa itu yang sereal itu, sereal. Dan dia itu sebenarnya tidak punya kewajiban untuk memelihara kucing di situ, tidak. Tapi dia itu merasa punya kewajiban, kucing-kucing di sini nggak ada yang kasih makan, gitu. Nah, KBC itu ingin mencoba untuk mengakomodir itu, bahwa yang kita urus itu bukan hanya manusia, tapi yang kita urus adalah manusia yang aware terhadap di luar dirinya yang non manusia. Artinya dalam konteks ini KBC ingin mengurusi juga tentang kebersihan, mengurusi juga tentang kenyamanan lingkungan yang ada di suatu satuan pendidikan. Artinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah sangat terbiasa meloloskan murid-murid Bapak Ibu sekalian keluar negeri keren-keren misalnya, tapi toiletnya kotor, KBC tidak terimplementasi dengan baik. Bapak Ibu keren-keren misalnya sudah melahirkan atau meloloskan murid-murid Bapak Ibu itu sampai juara olimpiade robotik bla 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 dan seterusnya. Tapi ternyata Bapak Ibu ketika kita lihat di pojokan-pojokan ruang kelas kita ternyata kotor, maka KBC itu tidak terimplementasi dengan baik. Atau Bapak Ibu ternyata Bapak Ibu sudah menyukseskan murid-murid Bapak Ibu nilai rata-ratanya 100 semua, tapi ternyata ada di pojokan sana murid kita yang merasa terundung, dia itu merasa sendirian, dia itu selalu dibully sehingga dia di pojok di sana. Duduknya itu gak berani di depan, dia hanya di pojokan sana itu, maka KBC itu tidak terimplementasi dengan baik. Artinya KBC Bapak Ibu sejatinya adalah ingin menciptakan suatu lingkungan yang semuanya nyaman. Urusan prestasi capaian itu belakangan, yang penting nyaman, aman dan nyaman. Aman bagi siapa? Tidak hanya bagi manusia, tapi untuk hal-hal yang lain, bagi semua nyaman, bagi karyawannya nyaman, bagi siapapun nyaman yang ada di madrasah dan aman. Nah, itu adalah KBC targetnya. Tapi Bapak Ibu di dalam konteks kali ini KBC itu tidak menyediakan indikator. KBC kan ada 5 cintanya itu, cinta Allah Rasul, cinta ilmu, cinta cinta lingkungan, cinta diri sendiri dan sesama manusia, dan cinta tanah air. Kita tidak menyediakan indikatornya, tidak. Alasannya adalah pasti satuan madrasah atau satuan sekolah berbeda modalitasnya dengan sekolah yang lain. Nah, saya kasih ilustrasi. Saya sempat ngajar di salah satu MTS di Surabaya, MTS swasta di daerah Wonokromo. Ini MTS ini Bapak Ibu, muridnya itu menengah ke bawah. Ada kita punya murid kita ini sering gak masuk Bapak Ibu, sering gak masuk. Hampir 1 minggu dia bahkan bisa jadi dia gak masuk. Terus 1 minggu full gak masuk. Setelah kita visit, kebetulan saya juga ikut visit ke rumahnya. Nah, di rumahnya itu Bapak Ibu all in one. Apa yang dimaksud dengan all in one? Iya, ruang tamu di situ, kamar mandi di situ, tempat parkir di situ, tempat makan di situ. Semuanya jadi satu petak gitu. Nah, kalau sudah kondisinya seperti ini Bapak Ibu itu jangan mencita-citakan atau membisiki dia atas nama cinta lingkungan yang tinggi-tinggi.
tinggi dulu, yang penting bersih, rapi bagi anak yang seperti ini. Nah, baru kalau sudah levelnya Bapak Ibu punya murid-murid yang sudah kesadaran kerapiannya itu cakep, udah bagus, maka itu bisa kita levelnya ditingkatkan dengan suci mensucikan gitu. Ini bersih tapi juga suci gitu. Baru kita agak sedikit level up. Tapi kalau sudah all in one itu tadi, kita punya modalitas seperti itu, yang penting tertata rapi saja itu sudah cukup, Bapak Ibu. Tak perlu sampai harus mencita-citakan atau membisiki dia supaya bersih-bersihnya. Tuh, itu ilustrasi yang pertama. Ilustrasi yang kedua, Bapak Ibu, adalah jangan biarkan murid kita memilih. Arahkan dia. Saya kasih contoh. Murid ini yang tidak masuk ini, yang tidak masuk. Ternyata kenapa dia tidak masuk? Saya kasih gambaran background dulu sejarahnya. Dia udah masuk, kalau sekali masuk dia telat, pasti telat. Namanya Ali, saya masih ingat. Dia kalau telat gak nunggu-nunggu. Ada yang namanya Ali. Iya, baik. Jadi dia ini sekali masuk pasti telat. Dan kalau telat pasti gak nanggung-nanggung jam 9 telatnya. Dan dia, Bapak Ibu, kalau ditanya kenapa telat, dia cengengesan saja. Dan segala macam hukuman kita nyari teori disiplin positif macam apapun kita udah terapin, tetap aja. Nah, pakai udah pokoknya udah tetap aja. Mau pakai teori paling canggih sekalipun tentang, kan katanya dipukul nggak boleh ya kan? Kita nyari lah literatur tentang disiplin positif, disuruh apa kayak yang sesuai dengan kondisinya, udah kita coba. Telat itu, nggak bisa. Akhirnya kita merasa terpukul dengan sendirinya karena ketika kita tanya ke orang tuanya masih jawabnya apa ya, masih samar-samar, sampai akhirnya kita bertemu dengan dia di jam 12 malam. Ada salah satu guru kita ternyata menemukan dia dengan ibunya jualan nasi goreng di jam 12 malam di daerah Pasar Malin. Malin. Iya. Mana Bromo? Dan ini konkret loh, ini saya merasai sendiri punya murid seperti itu. Jadi akhirnya dia ini, anak ini jam 12 malam masih bantu ibunya, jam 3 baru selesai, dia cuci-cuci otomatis jam 4 baru pulang ke rumah. Tidurnya kapan? Nah, anak seperti ini jangan disuruh pilih cinta diri atau cinta ibunya, jangan disuruh pilih, arahkan dan selesaikan. Artinya kalau kita punya murid seperti ini, jangan bebani dia dengan PR-PR yang sangat rumit. Jadi kalau Bapak Ibu bikin PR, jangan bikin PR yang general. Kalau mau bikin PR yang satu-satu. Nah, masalahnya guru-guru kita sanggup apa enggak? Ini PR untuk anak si A, ini PR untuk anak si B, ini PR untuk si C. Gak sanggup kan? Gak sanggup. Oleh sebab itu Bapak Ibu, cinta itu personal, tapi terbentur dengan sistem pendidikan kita yang klasikal. Masalahnya di situ. Cinta masing-masing saya, misalnya saya gurunya, ternyata menyampaikan menghadirkan cinta ke murid di satu kelas itu si A, justru dipandang oleh murid kita yang lain, kok guru saya pengen kasih, pasti akan seperti itu. Nah, cinta itu personal, maka karena personal, KBC tidak akan pernah selesai di intrakurikuler, gak akan pernah selesai. Oleh sebab itu, KBC itu ruang lingkupnya adalah, nah ini ya Pak, ruang lingkupnya pasti ini yang anak kecil ini di Barat Ibu, pasti ruang lingkupnya adalah di intra, ko, ekstra, dan budaya iklim
tadi kita mencoba mengakali, ya. Mengakali itu apa ya bahasa enaknya ya? Mensiasati. Karena cinta itu tidak mungkin disampaikan dalam durasi waktu yang singkat ke satu persatu murid. Kalau kita tidak cukup di intra, kita beralih ke kurikulernya. Kalau kurikulernya ternyata kita tidak sukses, kita beralih ke ekstra kurikulernya. Kalau ekstra kurikuler kita tidak sukses, kita beralih ke budaya iklim madrasah. Saya kasih ilustrasi. Kita punya murid tadi Ali namanya. Ali. Ya. Ali ini saya niatkan agar supaya saya ajari tentang cinta diri misalnya. Cinta diri. Karena si Ali ini saya identifikasi dia tuh tidak bersih terhadap dirinya sendiri. Pakai baju ya seadanya, tidak merawat bajunya, tidak pakai parfum dan seterusnya. Misalnya Ali yang lain bukan Ali yang di sini. Misalnya ya. Nah, oleh sebab itu akhirnya saya ajari Ali ini di intrakurikuler. Ternyata nggak mempan-mempan Bapak Ibu. Nggak mempan-mempan. Saya belum nemu cara untuk menghadirkan cinta diri ke Ali. Akhirnya saya bukan menyerah, akhirnya saya pindah ke Ko. Karena di Ko saya bisa berkolaborasi dengan guru yang lain, barangkali dia lebih cocok dengan guru yang lain ini. Ternyata tidak berhasil. Kita coba beralih ke ekstra, dia ikut pramuka. Saya pesankan ke guru pramuka, tolong dong yang namanya Ali, saya titip ajarin dia paling tidak sadar atas kebersihan dirinya. Jadi Bapak Ibu, tugasnya instruktur pramuka itu bukan hanya ke madrasah terus tanda tangan pulang. Tidak. Dia harus disambungi, ada beberapa murid titipan yang perlu Anda ajari tentang cinta-cinta ini. Karena di intra dan ko saya nggak selesai ngajarinnya. Gitu. Nah, ternyata di ekstrakurikuler ini nggak berhasil. Akhirnya saya ke tukang satpam untuk implementasi KBC di budaya iklim madrasah. Pak Satpam, saya punya murid namanya Ali. Oh iya, Pak, saya tahu Ali. Pak Satpam, nanti kalau Ali datang terlambat lagi, ya paling tidak Pak Satpam itu harus nampilin sikap yang rapi ya. Soalnya Ali ingin saya ajari tentang cinta diri. Jadi dia itu sudah menyaksikan kerapian mulai dari sejak dia lihat satpam madrasah Bapak Ibu. Itu yang namanya budaya. Jadi cinta itu bukan tanggung jawab guru di intra atau di ko atau di ekstra, tapi juga tukang bersih-bersih yang ada di sini, juga satpam yang ada di sini. Jadi satu kesatuan itu koheren, menampilkan satu cita-cita yang ingin kita capai. Oke, anak ini saya ingin ajarkan cinta diri. Dari mulai satpam hingga kepala madrasah semuanya menampilkan cinta diri ketika bertemu dengan anak. Kalau masih gak sukses Bapak Ibu, ya kita perlu nanti berupaya untuk ngomongin ke orang tuanya. Saya biasanya begini, karena di dalam proses pendidikan itu harus tersampaikan informasinya ke orang tua. Saya secara bercanda biasanya di pelatihan-pelatihan selalu ngomong, Bapak Ibu, KBC itu harus nge-link dengan orang tuanya. Orang tua itu harus tahu hari ini anaknya diajarkan atau dihadirkan cinta apa di dalam kelas. Jadi kalau Bapak Ibu sedang menghadirkan cinta diri dan sesama manusia di hari ini, pulang dari sini Bapak Ibu harus nge-WA orang tuanya. Bapak Ibu, putra putrinya di madrasah atau sekolah sudah saya ajarin cinta diri dan sesama manusia. Oleh sebab itu, kalau kiranya lagi bertengkar dengan suami atau istrinya, tahan dulu ya. Tahan dulu. Karena pelajarannya baru tadi saya sisihkan ke putra putri jenengan. Masa di sekolah diajarin cinta diri dan sesama, di rumahnya malah ada normalisasi tidak cinta diri dan sesama? Kan itu kan bertentangan. Nah itu harus ada komunikasi Bapak Ibu. Kalau sudah dari satpam sampai kepala madrasahnya nggak membantu,
di rumahnya harus ada komunikasi sekian. Nah gitu. Jadi aktivitasnya udah mulai tergambar Bapak Ibu. Bagaimana sekompleks itu implementasi cinta. Jadi cinta pada akhirnya bukan materi. Cinta Allah Rasul adalah bla bla bla. Tidak dikatakan seperti itu, tapi ditampilkan. Karena cinta itu adalah rasa. Oleh sebab itu bukan diajarkan secara kognitif, tapi dihadirkan. Bapak Ibu mau ngajarin nyubit, ya dicubit aja. Jangan didefinisikan. Cubit adalah bla 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 yang menimbulkan rasa sakit. Gak perlu. Kalau mau mengajarkan sakit, ya dicubit aja. Gitu. Sama dengan cinta. Kalau mau menghadirkan cinta, jangan diajarin cinta diri dan sesama manusia adalah ini itu secara definisi tertulis bla bla bla. Tapi hadirkan Bapak Ibu sebagai guru harus ngapain, TU harus ngapain, kepala madrasah harus ngapain, satpam harus ngapain, dan seterusnya harus ngapain untuk menghadirkan cinta itu. Itu Bapak Ibu kiranya untuk pengantar, karena Bapak Ibu saya ingin diagnosis. Jadi Bapak Ibu akan saya kasih 25 soal pilihan ganda. Sejauh ini Bapak Ibu bisa coba aja jawab sesuai dengan hati nurani aja ya. Sesuai dengan hati nurani. Ini semua tidak ada benar salah sebenarnya. Tidak ada benar salahnya. Bapak Ibu hanya akan nanti saya ingin mengukur, oh ternyata peserta pelatihan di sesi ini cinta Allah dan Rasulnya sekian. Tingkatannya cinta diri sekian. Semacam tes tapi bukan tes juga Pak. Jadi Bapak Ibu bisa lebih suka pakai HP ya. Ya, kalau ini pakai, karena Bapak Ibu bisa mengerjakannya melalui HP, ini bisa di scan. Nah, silakan Bapak Ibu bisa pakai HP. Kita kasih waktu setengah jam. 15 menit ya Bapak Ibu. 15 menit. Sekarang jam 9.24, nanti jam 9.45 kita coba kembali lagi. Oh iya, yang kalangan dosen ya terserah lah pilih apa. Iya, mau pakai RA ya terserah, mau pakai apa. Ya sesuaikan lah, kalau RA berarti RA ya, PGRA ya RA. Kalau PAI ya SD atau SI, Sanawiyah ya gitu-gitu. Lupaan saya.